Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai struktur administrasi Kesultanan Ottoman. Yang pertama yakni Ottoman. Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan sebagai penguasa tertinggi yang memiliki kontrol penuh atas daerah kekuasaan, pejabat, dan penduduknya. Kesultanan ini menganut sistem ganda, yakni sistem militer dan juga sistem administrasi sipil. Selanjutnya, terdapat struktur administrasi di bawah sultan. Yang pertama, eyalet, yang kedua, sanjak, yang ketiga, kaza, yang keempat, nahiyeh, dan yang kelima adalah desa-desa kecil. Langsung saja kita simak untuk penjelasan lebih rincinya mengenai struktur administrasi tersebut. Struktur administrasi Ottoman yang pertama adalah eyalet. Eyalet, atau yang kini dikenal dengan vilayet, adalah unit administratif terbesar dan tertinggi yang biasanya mencakup kota-kota besar dan wilayah yang luas. Wilayah ini terdiri dari beberapa sanjak dan dikepalai oleh seorang gubernur yang disebut Beylerbey. Beylerbey sendiri secara harfiah berarti Bey of Beys, yang berarti komandan dari segala komandan atau penguasa dari segala penguasa. Awalnya, gelar ini menunjuk pada seorang panglima tertinggi. Namun, pada akhirnya, jabatan ini dipegang oleh gubernur provinsi senior. Dalam penggunaan Utsmaniyah, gelar ini menunjuk pada gubernur jenderal dari beberapa provinsi terbesar dan terpenting. Meskipun pada abad-abad berikutnya, gelar ini menjadi tidak berarti lagi dan menjadi gelar kehormatan belaka. Seorang Beylerbey bisa memiliki gelar pasha pada namanya. Hal ini dapat terjadi karena pasha sendiri merupakan jabatan tinggi dalam sistem politik dan militer yang biasanya diberikan kepada gubernur, jenderal, dan juga pejabat. Sebuah daftar pada tahun 1609 menyebutkan adanya 32 eyalet. 23 di antaranya adalah eyalet reguler, di mana pendapatan didistribusikan di antara para pemegang wilayah kekuasaan militer. Sementara sisanya di Afrika Utara dan Timur Tengah berada di bawah sistem Saliane, yaitu pendapatan mereka dikirim ke kas kekaisaran dan para pejabat serta tentara dibayar gaji dari sana. Ukuran eyalet-eyalet baru ini sangat bervariasi. Ada yang terdiri dari 20 sanjak, ada pula yang hanya terdiri dari 2 sanjak. Struktur administrasi berikutnya adalah sanjak. Sanjak adalah unit administratif yang lebih kecil daripada eyalet dan dipimpin oleh seorang gubernur yang disebut bey atau sanjak bey. Sanjak bisa mencakup kota-kota besar dan wilayah sekitarnya. Beberapa sanjak membentuk sebuah eyalet. Sanjak bey atau sanjak bey secara harfiah berarti penguasa standar. Adalah gelar yang diberikan kepada seorang bey, yakni perwira tinggi, tetapi biasanya bukan seorang pasha. Seperti kantor-kantor administratif Utsmaniyah awal lainnya, Sanjak Bey memiliki latar belakang militer. Sanjak Bey merupakan bey yang ditunjuk sebagai komando militer dan administratif sebuah sanjak atau distrik. Ia bertanggung jawab kepada Beylerbey. Selanjutnya adalah kaza. Kaza adalah tingkatan administratif di bawah sanjak. Kaza dapat dibandingkan dengan kabupaten atau distrik modern. Kaza dipimpin oleh seorang hakim atau kadi dan mencakup beberapa nahiyeh. Dalam sistem administrasi Utsmaniyah, sebuah kaza adalah subdivisi dari sanjak dan secara kasar mirip dengan kota dengan desa-desa di sekitarnya. Kaza diperintah oleh para kadi atau kodi yang bertindak sebagai hakim hukum Islam dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menangkap dan menghukum orang yang bersalah, mengejar bandit,
menyelidiki bid'ah, menyediakan pasokan untuk tentara, serta mengirim bahan untuk pembuatan kapal seperti yang diperintahkan oleh sultan. Setelah kaza, ada nahye. Nahye adalah unit administratif yang lebih kecil daripada kaza. Nahye dapat dibandingkan dengan kecamatan atau subdistrik. Mereka terdiri dari beberapa desa atau kota kecil, dan biasanya dipimpin oleh seorang mudur atau direktur yang ditunjuk oleh seorang pasha. Nahye adalah tingkat menengah antara kaza dan desa, dan merupakan divisi dari koda mintakoh atau divisi tipe distrik lainnya. Nahye bertanggung jawab atas administrasi lokal dan kadang-kadang diterjemahkan sebagai kecamatan. Wilayah ini biasanya terdiri dari sejumlah desa atau terkadang kota-kota kecil. Nahye memainkan peran penting dalam struktur administrasi Kesultanan Utsmaniyah, yakni menyediakan penghubung antara divisi administratif tingkat yang lebih tinggi dan desa atau kota setempat. Struktur administrasi selanjutnya atau yang paling terakhir adalah desa-desa kecil. Desa-desa kecil atau kampung adalah unit administratif terkecil dari Kekaisaran atau Kesultanan Ottoman. Mereka merupakan pemukiman yang terdiri dari sejumlah rumah atau bangunan, dan mereka berada di bawah yurisdiksi nahye ataupun kaza. Kesimpulannya, struktur administrasi Kekaisaran atau Kesultanan Ottoman yang berada di bawah sultan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah eyalet atau yang juga disebut sebagai provinsi. Eyalet merupakan unit administrasi terbesar yang dipimpin oleh beylerbey ataupun pasha. Selanjutnya, di bawah eyalet adalah sanjak. Sanjak atau yang juga disebut sebagai distrik. Sanjak merupakan unit administrasi di bawah eyalet yang dipimpin oleh seorang sanjak bey. Selanjutnya adalah kaza. Kaza atau yang juga disebut sebagai kabupaten. Kaza merupakan unit administrasi di bawah sanjak yang dipimpin oleh seorang kadi atau kodi atau juga hakim sebutannya. Selanjutnya di bawah kaza adalah nahye atau kecamatan. Nahye merupakan unit administrasi di bawah kaza yang dipimpin oleh seorang mudur ataupun direktur. Lalu yang terakhir adalah desa-desa kecil. Desa-desa kecil ini berada di bawah yurisdiksi nahye maupun kaza. Nah, kali ini kami akan memberikan kepada kalian rekomendasi bacaan. Barangkali kalian ingin melihat sedikit hal tentang Ottoman. Bacaan yang ingin kami rekomendasikan berjudul Altair, A Record of Battles, yang ditulis dan digambar sendiri oleh Kotono Kato. Bacaan ini merupakan sebuah komik yang dibuat oleh mangaka dari Jepang. Nah, komik ini sendiri berlatar belakang versi ideal dari Kekaisaran Ottoman dan menggabungkan elemen-elemen budaya dan politik sejarah. Cerita ini mengikuti seorang tokoh utama yang bernama Mahmud. Mahmud sendiri terinspirasi dari tokoh nyata Ottoman yang bernama Mahmud Pasha Angelovic. Mahmud yang baru saja mendapatkan gelar pasha dan merupakan orang termuda yang mendapatkan gelar tersebut. Komik ini sangat berfokus pada politik serta intrik dan menceritakan sejarah serta perjuangan politik Turkiye. Dalam komik ini juga terdapat banyak perang-perang serta strategi perang yang mungkin menyenangkan untuk kalian baca. Nah, meskipun komik ini bukan catatan sejarah yang benar-benar akurat, namun komik ini dapat menjadi pengantar sejarah dan budaya Ottoman serta dapat menginspirasi pembaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Kesultanan Ottoman yang sebenarnya. Berikut kami sertakan beberapa halaman dari komik ini yang menampakkan keindahan artistik dari gambar Kotono Kato yang mungkin membuat kalian tertarik untuk
membacanya dan bisa membuat kalian mengenal sedikit lebih dalam mengenai Ottoman. Nah, mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.